Oke, baik, selamat siang para healthiers di seluruh DKI Jakarta, khususnya untuk di daerah Jakarta Utara dan teman-teman di Selincing semuanya. Kali ini tim PKRS di Selincing live lagi dengan program Jumanji Jumat Asik Jelas Informasi yang kali ini akan membawakan tema mengenai penggunaan antibiotik yang rasional ya. Kali ini saya Kemedis sebagai moderator ditemani sama kakak farmasi kita yang cantik yang udah sangat ahli di bidangnya, sangat kompeten di RSUD Selincing dengan kakak siapa namanya? Isma. Ya, Kakak Isma Rosliana. Sebelumnya saya juga mau menjelaskan si Kak Isma dulu. Jadi Kak Isma ini dengan nama lengkap Isma Rosliana Handiana, lahir pada tanggal 14 April 1965 di Semarang. Untuk background pendidikannya telah menempuh pendidikan S1 Farmasi di Universitas Padjadjaran, wah keren ya, dan menempuh program profesi farmasi juga di Universitas Padjadjaran. Untuk Kak Risma sendiri ini untuk pelatihan sudah cukup banyak ya. Salah satu yang kemarin pelatihan mengenai webinar tentang antibiotik ya. Iya. Nah, salah satu. Nah, makanya di kesempatan kali ini Kak Isma akan membagi ilmunya kepada kita semua mengenai apa sih penggunaan antibiotik yang benar gitu. Apakah minum antibiotik itu emang harus ada aturannya atau emang bisa sendiri? Nah, untuk pertanyaan tersebut nanti akan dijelaskan dengan baik. Mungkin tanpa panjang lama kita langsung aja itu Kak Isma. Oke. Iya. Jadi seperti yang kita tahu, kita pasti sering banget dong kalau misalkan ke dokter itu suka dikasih antibiotik. Nah, tapi sering banget nih di lingkungan sekitar kita atau mungkin diri kita sendiri itu mengkonsumsi antibiotik itu nggak secara rutin atau nggak dihabisin karena merasa bahwa kita udah sembuh, tapi kita udah sembuh dan kita ngerasa udahlah nggak perlu minum antibiotik, padahal sebenarnya nggak boleh gitu. Jadi ketika kita udah sembuh pun kita harus tetap minum antibiotik, bener gak Kak? Iya kan? Saya juga ini. Mungkin aku juga ada satu pertanyaan. Sebenarnya apa sih Kak yang dimaksud dengan bijak menggunakan antibiotik itu? Nah, bijak menggunakan antibiotik itu maksudnya kita cermat ketika mengkonsumsi antibiotik. Maksudnya gini, kalau misalkan seandainya disuruh sama dokter buat meminum antibiotik hingga habis, misalkan aturan pakainya adalah 2 kali sehari 1 tablet sesudah makan harus dihabiskan. Itu walaupun kita udah sembuh, itu tetap harus dihabiskan antibiotiknya dengan aturan pakai yang sesuai sudah diberikan oleh dokter. Lalu yang kedua adalah contohnya kita membeli antibiotik harus dengan resep dokter. Kalau misalkan kita membeli antibiotik sembarangan, nanti takutnya bakteri yang ada di tubuh kita yang menyebabkan penyakit di dalam tubuh kita bakalan jadi resisten gitu. Mungkin beberapa masyarakat awam belum tahu ya apa sih yang dimaksud dengan resisten antibiotik itu seperti apa. Jadi yang dimaksud resisten itu adalah ketika bakteri yang ada di tubuh kita yang menyebabkan penyakit di dalam tubuh kita tidak bisa dibunuh oleh antibiotik yang kita konsumsi. Jadi bakteri ini udah kebal nih terhadap antibiotik yang udah kita konsumsi sehingga bakteri ini nggak akan mati. Nah, itu yang disebut dengan resisten. Sebenarnya kenapa sih kita harus khawatir dengan resistensi antibiotik? Nah, kenapa kita harus khawatir tentang resisten antibiotik ini? Karena kalau misalkan seandainya kita resisten terhadap antibiotik, itu pengobatannya bakal lebih susah. Misalkan harusnya kita tuh sebenarnya sakitnya tuh cuma biasa dan emang sebenarnya butuh antibiotik. Tapi karena kita udah kebal, bakteri udah kebal terhadap antibiotik tersebut, jadinya nggak sembuh-sembuh karena antibiotik itu. Jadi kita harus maksudnya dokter itu butuh mengganti antibiotik yang lebih bagus lagi nih. Terus yang kedua adalah ketika kita sakit yang disebabkan oleh bakteri, kita kan bisa nih nyebarin ke keluarga kita atau ke teman-teman kita. Nah, sehingga mereka juga ikutan resisten. Nah, pengobatan mereka pun juga pasti bakalan lebih susah kan gitu. Mungkin maaf agak di luar topik ya. Ini sama aja analogi atau persamaannya kayak teman-teman kita para pasien TB ya, yang kita ada istilahnya multiple drug resistant yang kasusnya dia sudah minum obat putus tengah jalan ternyata
jadi kumannya kebal ya Iya terhadap benar-benar. antibiotik. Iya, yang sering terjadi itu pengobatan TB biasanya. Jadi emang kalau yang saya juga punya pengalaman juga sih ya, sambil saya ada tetangga juga ya, bahkan sampai ke kadang selaput otak ya. Karena dia sempat 3 bulan minum putus obat, ternyata sangat iseng juga ya. Iya benar. Jadi emang harus sesuai anjuran dokter. Iya betul. Nah, sama mungkin ada pertanyaan lagi. Ini jika seseorang sedang mengonsumsi antibiotik, cuman ada perjalanan pengobatannya, mungkin dia baru 2 hari minum, pas hari kedua dia lupa dia minumnya. Nah itu gimana tuh? Apakah untuk antibiotiknya perlu dilanjutin minum aja atau di stop? Gimana? Tetap harus dilanjutin karena gimana pun juga antibiotik itu harus dihabiskan. Ya namanya kita terkadang suka lupa atau kelewatan. Misalkan seandainya pulang kerja nih harusnya minum obat, terus ternyata kita ketiduran gitu. Nah kita tetap pas kebesokannya harus tetap minum seperti aturan yang biasa, yang harusnya 2 kali sehari ya tetap harus diminum 2 kali sehari walaupun semalamnya itu kelewatan. Karena kalau misalkan kita tetap meminum antibiotik itu atau obat tersebut hingga habis, ada potensi untuk bakteri tetap mati. Tapi kalau misalkan seandainya kita berpikiran bahwa udah deh gak usah dilanjutin gitu, nah nanti punya potensi bakteri itu nggak akan mati dan malah jadi resisten. Gitu ya, oke. Nih kira-kira Kak Isma punya tips atau saran yang tepat untuk penggunaan antibiotik yang tepat itu seperti apa? Penggunaan antibiotik yang tepat itu kembali lagi ke penjelasan aku yang awal ya. Kita harus mengkonsumsi sesuai dengan anjuran dokter, diminumnya 2 kali sehari ya 2 kali sehari dan harus dihabiskan. Lalu yang kedua adalah kita nggak boleh minum antibiotik sembarangan, harus sesuai dengan resep dokter. Terus yang ketiga adalah kita nggak boleh nyimpen antibiotik. Misalkan seandainya yang tadi awal itu aku bilang dia udah sembuh terus dia nggak mau minum antibiotik dan nanti kedepannya ketika sakit yang sama dia berpikiran oh ya aku minum antibiotik yang kemarin deh gitu, padahal sebenarnya ternyata penyakit yang sama mungkin penyebabnya berbeda gitu. Makanya kita nggak boleh nih nyimpan antibiotik itu, kalau dihabisin ya dihabisin. Mungkin ada satu kayak cerita sebenarnya dari aku juga sih. Aku juga sempat pernah riwayat kena tipes juga gitu. Sempat pengobatan di klinik, sempat 3 hari itu aku minum antibiotik, cuman begitu mungkin aku ada perburukan ya demam makin tinggi, aku belum lagi ke IGD. Ternyata kata dokter itu antibiotik yang aku dapat tuh nggak usah dilanjut, cuman dapat antibiotik yang lain lagi. Itu apakah antibiotik aku yang tidak dilanjut itu boleh disimpan atau dimusnahkan atau bagaimana? Dibuang aja. Iya, dibuang aja, dimusnahin aja. Jadi kalau misalkan emang kata dokternya nggak usah dilanjutin lagi, itu lebih baik dibuang aja karena takutnya misalkan seandainya keluarganya kakak nih berpikiran oh ya aku kemarin sakitnya sama Kak Komang gitu, jadi minum aja obat yang kemarin gitu, padahal sebenarnya penyebabnya itu berbeda gitu. Jadi kalau misalkan seandainya kayak antibiotik menurut aku dibuang aja, tapi dibuangnya jangan langsung dibuang, tapi dihancurin dulu. Misalkan tablet nih dihancurin dulu terus baru dibuang gitu, bila itu dibuang. Jadi itu bisa salah satunya harus dihancurkan atau dilakukan dulu ya. Iya betul. Karena aku juga pernah dengar juga berita yang sebetulnya menyalahgunakan ya iya, obat yang dibuang, diperbaharui lagi dan kemudian dijual. Iya benar, salah satunya itu untuk menghindari terjadinya dipakai lagi dengan orang lain gitu. Mungkin kalau untuk obat-obatan yang lain selain antibiotik, mungkin buat persediaan jaga-jaga nih takutnya ngedrop bagaimana, apalagi lagi COVID ini kan gimana. Nah kalau untuk obat-obatan lain adakah cara penyimpanan yang baik dan benar sih? Kalau untuk penyimpanan obat yang baik dan benar, secara garis besar aja ya untuk keseluruhan adalah misalkan seandainya obat tablet itu kita bisa disimpan di suhu ruang dan terhindar dari cahaya matahari. Nah kenapa? Karena kalau misalkan seandainya obat tersebut itu terkena sinar matahari, takutnya obat tersebut rusak. Kalau misalkan rusak nanti nggak bisa dipakai lagi, atau misalkan seandainya kita nggak tahu nih kalau misalkan itu rusak terus kita minum, itu tidak menghasilkan efek yang kita inginkan gitu. Sama mungkin nih kalau misalkan ada kondisi kita tuh emang udah kebal sama antibiotik, udah resisten, sebenarnya bisa nggak sih tubuh itu kembali nggak resisten
seperti semula lagi, kalau bisa butuh berapa lama recover atau waktu yang dibutuhkan supaya tidak kebal terhadap antibiotik itu? Kalau misalkan seandainya kita udah resisten nih, bakteria udah resisten terhadap antibiotik, itu kita nggak bisa kembali lagi menjadi tidak resisten. Nah, solusinya apa? Biasanya pasti dokter bakalan mengganti antibiotik untuk penyakit ya atau bakteri yang lagi menyerang ke tubuh kita, atau bisa jadi bakterinya antibiotiknya itu dinaikin, jadi kayak dicari sama dokter yang efeknya tuh lebih bagus lagi nih gitu. Nah, itu hubungannya pasti sama cost atau biaya yang dikeluarkan bakalan lebih mahal lagi. Nah, makanya lebih baik kita mengkonsumsi antibiotik itu benar-benar sesuai dengan anjuran dokter. Karena kalau misalkan seandainya kita udah resisten, mana susah diobatinnya, terus biayanya lebih mahal lagi karena kita butuh obat yang lebih bagus kan itu. Iya betul. Sama beberapa warga di Jakarta, beberapa ada juga sih yang resisten amoxicillin. Iya. Udah sampai tingkatannya tinggi lagi obatnya, itu jadi repot. Iya, benar. Terus ini misalkan kalau kita lagi sakit, sedang mengkonsumsi antibiotik nih Kak, apa aja sih yang nggak boleh dilakukan pada saat minum antibiotiknya Kak? Kalau misalkan penyakit yang nggak boleh minum antibiotik itu contohnya adalah sakit flu atau pilek. Biasanya kita sering banget kasih kalau misalkan flu atau pilek, kita suka minum antibiotik. Oh ya nih, aku sakitnya pilek nih atau flu, aku butuh nih antibiotik gitu kan. Padahal sebenarnya flu atau pilek itu disebabkan oleh virus, dan cara pengobatannya bukan dengan antibiotik. Misalkan cukup istirahat atau misalkan makan yang teratur seperti itu kan. Kalau misalkan penyakit yang butuh antibiotik itu contohnya ya tuberkulosis, tuh itu udah pasti banget butuh. Tapi kembali lagi, kita mengkonsumsi antibiotik tetap harus dengan resep dokter, atau kita berobat dulu ke dokter gitu. Jadi jangan sembarangan buat minum antibiotik. Jadi gitu Kak. Iya. Kan terkait pandemi juga, kita kan tahu kalau COVID-19 itu disebabkan oleh virus coronavirus ya, virus SARS. Nah itu aku pengen tanya juga sih, kira-kira tuh pasien yang seperti itu tuh untuk terapinya apakah dia dapatnya entah antivirus atau antibiotik semacam apa? Kalau misalkan seandainya untuk terapi sekarang itu COVID-19, karena dia disebabkan oleh virus, harusnya memang diberikan obat antivirus, bukan antivirus. Jadi beda ya, kalau misalkan antibiotik itu dia lebih ke bakteri. Kalau yang antivirus itu lebih yang virus ya. Nah, jadi mungkin buat tambahan teman-teman juga ya kan, kalau bedanya virus sama bakteri itu adalah kalau bakteri itu dia punya organel sel atau kelengkapan sel yang lengkap. Jadi dia sebenarnya tuh mikroorganisme yang atau istilahnya makhluk hidup yang bisa hidup ya, tanpa perlu inang pun dia bisa hidup. Bedanya dengan virus semacam HIV, coronavirus ataupun DBD juga virus juga ya kayak dia butuh inang ataupun badan kita untuk dia memperbanyak diri. Jadi karena memang karakteristik sifat makhluk hidupnya berbeda, jadi emang untuk penanganan untuk membunuh si bakteri bisa menjadi bakteri gitu. Nih misalkan, ini aku juga mau nanya lagi, ini kira-kira nih Kak, apa sih harapan Kak Isma untuk pasien SB kencing agar lebih memahami tentang penggunaan antibiotik? Harapan aku adalah kita itu pokoknya harus selalu bijak dalam penggunaan antibiotik. Kembali lagi, kita harus bijak, patuh mengkonsumsi obat, jangan membeli antibiotik sembarangan. Kalau misalkan kita dikasih antibiotik harus habis walaupun kita udah sembuh. Itu karena kembali lagi, kalau misalkan saya udah kebal bakterinya, kitanya juga jadi susah pengobatannya, biaya yang dikeluarkan kembali lebih mahal juga gitu, dan merugikan di lingkungan sekitar juga. Karena yang namanya sakit itu apalagi terkait dengan bakteri, virus. Itu nggak enak banget. Iya. Sudah bisa bikin sakit di kita sama di sekitarnya kita. Betul. Gitu. Ini kayaknya lagi hot banget sih, kita kan PSBB lagi. Ya agak udah lah ya, demi untuk mencegah transmisi COVID-19. Nah,
sepertinya dari teman-teman farmasi ada satu inovasi Iya. terkait konseling obat, gak perlu datang ke apotek, bisa di rumah aja. Apa tuh nama programnya, Pak? Telefarma. Oh iya, mungkin yang belum. Dari ke kita bisa menghubungi via WhatsApp ke kita, nanti kita hubungin balik untuk kita jelaskan cara penggunaannya. Nah, caranya adalah nanti tinggal WhatsApp ke nomor di 089696136740 dan Bisa bilang lagi. oh iya. Jadi 0896136740. Nah, itu tadi nomornya, mungkin nanti bisa kita publish via komen ya. Iya, kita akan bikin captionnya ya. Iya, Oke. itu nanti formatnya adalah nama pasiennya, terus underscore atau garis bawah, konseling obat. Nah, nanti sebutin nama obatnya. Misalkan seandainya mau konseling obat insulin. Nah, nanti disebutin aja insulin. Nanti kita bakalan menghubungi balik ke pasiennya gitu. Ini terutama untuk para pasien-pasien kita yang lansia ya. Iya, Untuk betul. penggunaan insulin. Karena juga ada beberapa obat ya Kak yang lihat butuh penggunaan khusus, contohnya kayak obat semprot hidung ya Kak ya. Iya. Aku sempat lihat juga teman-teman farmasi udah pernah bikin video demonstrasinya ya Iya. untuk obat semprot hidung sama inhaler ya. Iya. Nah, itu butuh penggunaan khusus yang memang bisa dikonselingkan dengan teman-teman Iya, betul. farmasi RSUD Cilincing. Nah, kayaknya nggak asik ya kalau cuma aku aja yang nanya. Padahal ini ilmunya bermanfaat banget. Mungkin dari teman-teman yang bareng sama kita ikutan live di sini ada yang mau ditanyakan mungkin. Terima kasih tim redaksi kita karena kita kebetulan sudah ada pertanyaan dari Ibu Naning, KHP Aningsi Lumintu. Pertanyaan nih Kak, dari usia berapa sih Kak penggunaan antibiotik perlu digunakan untuk anak-anak sih ya? Dari usia berapa? Itu dari anak-anak. Dari anak-anak bisa mengkonsumsi antibiotik, tapi dengan dosis tertentu yang sudah ditentukan oleh dokter. Jadi memang ada perhitungan dari dosisnya. Karena kan yang namanya sakit itu kan tidak mengenal usia ya. Mau itu yang menyerang maksudnya bakteri yang menyerang kita atau virus yang menyerang kita, itu dari usia kita lahir pun juga bisa ya Kak ya. Itu jadi dari usia anak-anak atau dari bayi, tapi ada penyesuaian dosisnya gitu. Gitu. Jadi memang kalau bisa diulang lagi dari penjelasan Kak Isma untuk minum antibiotik untuk pada anak-anak itu tergantung indikasinya. Iya. Ya Kak, misalnya kalau ada contoh, mohon maaf, pasca biasanya ada kasus bronchopneumonia untuk anak-anak. Kristen juga mungkin dari dokternya mungkin sesuai pemeriksaan akan mengindikasikan resep antibiotik sesuai dengan indikasi dan mungkin berat badan juga ya. Iya. Ada lagi nih pertanyaan lumayan nih ya. Dari Ibu Maria. Benar nggak sih Kak kalau anak yang masih minum ASI sedang sakit, si ibu yang sedang minum obat yang memberi ASINya ya, itu bisa nggak sih juga sekalian menyembuhkan anaknya? Oh. Jadi sambil mamsnya minum antibiotik mungkin lagi pilek juga kali ya. Anaknya ketularan. Kalau anaknya berobat ke dokter anak, udah aku ASI-in aja. Nah, itu kira-kira secara clinical reasoningnya ada nggak seperti itu? Sebenarnya kalau setahu saya ya itu gak bisa, karena gini, karena kan dosis yang dikonsumsi oleh ibunya
itu kan berbeda ya dengan anaknya. Nah, emang sih ada beberapa obat atau antibiotik yang dia diserap dan bisa masuk ke dalam ASI gitu ya, untuk bisa dikonsumsi oleh ASI. Tapi kan itu dengan dosis yang berbeda dan mungkin efeknya pun juga bakalan berbeda gitu. Makanya terkadang dokter itu suka bilangin kalau misalkan ibu lagi ASI nggak usah minum obat dulu, bener gak sih Kak? Iya kan, itu karena alasannya itu. Jadi kalau misalkan seandainya ibu-ibu atau bapak-bapak ini mau mengkonsumsi obat tapi ternyata masih minum ASI, anaknya masih minum ASI terhadap ibunya, itu bisa dikonsulin juga ke dokter. Baiknya gimana nih dok gitu, karena bagaimanapun kan dokternya juga yang bakalan menjelaskan kan gitu. Mungkin kalau ya, pertanyaan. iya lumayan. Mungkin kalaupun misalkan ASI itu tujuannya untuk meningkatkan imun. Iya benar. Untuk mengobati. Benar. Ya, benar. Teman-teman pasien RSUD Cilinci sini yang udah pintar-pintar memahami lah ya. Iya. Untuk antara hubungan ASI dengan antibiotik itu tidak ada korelasi. Benar, gak ada korelasi. Tapi kalau untuk mencegah penyakit itu ASI itu udah cocok banget lah pokoknya. Sekarang yang ketiga nih. Iya. Pertanyaan dari Fajar. Pertanyaannya, antibiotik yang aman untuk usi bengkak apa sih? Waduh, kalau misalkan lebih diagnosis ini ya. Diagnosis ya, kalau misalkan diagnosis itu bukan tugasnya saya. Kalau diagnosis itu adalah tugasnya dokter. Jadi saya mungkin pas dulu kuliah juga saya belajar, tapi ranahnya itu ada sendiri, yaitu ranahnya dokter. Jadi saya nggak bisa memberikan rekomendasi, benar gak sih Kak? Itu. Jadi untuk mohon maaf untuk Mas Fajar, untuk pertanyaannya itu belum bisa dijawab karena sesuai dengan kompetensi ya. Ini kalau terkait gizi bengkak mungkin ke dokter gigi atau ke spesialis konservasi gigi. Iya, dia RSUD Cilinci. Iya, RSUD Cilinci. Siap, pintar sekali. Kira-kira jadi kata walaupun malah agak sedikit ngareh, cuma benar-benar masuk, jadi aku lebih mengerti tentang penggunaan antibiotik. Ya mudah-mudahan teman-teman sekalian juga lebih mengerti ya. Jadi boleh sebagai moderator boleh saya ulang? Iya boleh. Oke. Untuk materi hari ini tentang bijak penggunaan antibiotik, yaitu untuk bijak menggunakan antibiotik yang pertama kita harus cermat dalam memakainya sesuai dengan anjuran dokter untuk aturan minumnya, dan walaupun sudah sembuh di pertengahan pengobatan harus tetap dihabiskan sesuai dosis dan anjuran dokter. Untuk resisten antibiotik adalah kondisi di mana seseorang atau bakteri dalam tubuhnya kebal terhadap antibiotik yang telah diminum. Itu adalah kondisi yang sangat dikhawatirkan karena akan meningkatkan penggunaan obat atau level antibiotik lebih tinggi dan menambah kos atau biaya untuk pengobatannya. Lalu penggunaan antibiotik yang tepat itu sudah diulang lagi sesuai anjuran dokter. Untuk obatnya sendiri tidak bisa dijual bebas ya, sesuai dengan resep dokter, dan jangan menyimpan antibiotik. Kalau memang habiskan, jangan disisakan untuk misalkan kalau jaga-jaga sakit. Iya, jaga-jaga sakit. Apalagi diminum buat keluarganya. Kan belum tentu sakitnya sama. Iya, betul. Lalu untuk penyumbatan obat-obat umum selain antibiotik, disimpan pada suhu ruangan dan tentunya jauh dari sinar matahari, tentunya untuk menjaga keefektifitasan atau efikasi dari obatnya. Biar obatnya nggak rusak. Terus ada kondisi-kondisi di mana pada saat sakit tidak perlu minum antibiotik seperti flu, pilek, karena dengan cukup istirahat akan meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu proses penyembuhan. Untuk kondisi-kondisi tertentu seperti TBC dan juga mungkin gastroenteritis dan semacamnya dapat menggunakan antibiotik sesuai dengan resep dokter gitu. Dan juga dari RSUD Cilinci ada program terbaru mengenai Karefarma yang nanti untuk lebih detail akan kami share untuk format WhatsApp-nya dan nomor WhatsApp-nya di Instagram RSUD Cilinci. Iya. Mungkin harapan dari kami adalah
Semoga teman-teman dan pasien dan studi semua yang mengikuti live kami bijak dalam penggunaan antibiotik, patuh konsumsi obat, dan habiskan. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari Kak Isma? Udah? Cukup? Oh mungkin nih ada yang mau afirmasi atau recall lagi nih. Kak, nomor absennya bisa ditelepon nggak? Nomor WhatsApp-nya bisa ditelepon. Oh, Untuk nomor WhatsApp yang buat Telefarma ya. Untuk nomor WhatsApp-nya nggak bisa ditelepon. Jadi kalau memang melakukan konseling obat titik-titik misalkan insulin gitu, nanti kita hubungin balik. Ya chatting aja berarti ya. Iya betul. Jadi jangan dipakai buat telepon. Iya. Oh iya. Video call. Oh iya, aku lupa kasih tahu. Jadi untuk Telefarmanya itu ada waktunya. Setiap Senin, Rabu, Jumat jam 9 sampai jam 2 siang. Jadi kalau misalkan lewat dari itu mungkin baru direspon besok paginya gitu. Itu mantap ya, salah satu terobosan farmasi kliniknya, ya farmasi Residex Vincent ya. Iya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi dari tim redaksi dan narasumber, tanpa berlama-lama lagi, untuk IGL hari ini kami sudahkan terlebih dahulu. Untuk berikutnya 2 minggu depan kita akan jumpa lagi dengan Jumanji berikutnya. Mudah-mudahan ilmu yang sudah disampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua dan salam sehat. Stay safe, stay healthy ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan